biar enggak jomblang. Langsung, Kang Dadang terakhir. Ya, oke. Biasanya lama soalnya. Baik Mas Karim, kita ke penanya pertama. Silakan Mas. Dari mana, nama siapa, monggo? Saya Roland dari NTT. Terima kasih atas kesempatannya, sudah diizinkan untuk bertanya. Mungkin semua di sini mau bertanya kepada Cak Sebrang ini terkait dengan tema ini, mungkin dengan jabatan yang diduduki oleh Mas Sebrang ini yang kita ingin tanyakan semua di sini. Jadi seperti judulnya metronom. Nama dulu Bang. Roland. Tadi sudah saya sampaikan. Jadi yang kita ingin tanyakan seperti katanya Bang Hensat tadi, kenapa Cak Sebrang memilih di dalam pemerintahan atau seperti yang di metamorfosa oleh Cak Sebrang tadi, bahwa dia masuk ke pemerintahan ingin memperbaiki kapal yang bolong-bolong atau pecah itu sendiri katanya. Nah, yang kita ingin tanyakan, kenapa Mas Sebrang malah memilih menjadi ABK atau mekanik di kapal itu, tidak menjadi mekanik atau resi yang menunggu di galangan kapal dan bisa mengarahkan kapal itu agar tetap sesuai dengan jalurnya sehingga menjaga keseimbangan itu sendiri. Sama saya dari Jogja waktu saya kuliah, itu Cak Nun itu selalu bilang, kalau ini saudara-saudara dari timur ini tanyanya langsung. Nah, tawaran apa sih yang membuat Cak Sebrang itu masuk? Gajinya berapa? Itu kan pasti kan semua ingin tanya, ingin tahu itu. Kita mungkin hanya itu aja yang saya ingin tanyakan. Terima kasih, Cak. Tepuk tangan buat Mas Roland dari NTT. Kita tampung dulu. Lanjut ke penanya kedua, Mas, monggo. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wildan Alwan dari Sumedang. Ini pertama kalinya saya ke Maiyah dan alhamdulillah diberi kesempatan untuk bertanya. Pertanyaan saya sebenarnya ada sedikit menyinggung karena kan judulnya metronom, terus tadi Mr. Ian itu menyinggung tentang tranquility atau ketenangan, di mana ya ketenangan itu butuh perdamaian. Nah, Indonesia juga masuk papan perdamaian seperti itu. Mungkin sebenarnya saya tidak bertanya tentang kenapa memilih seperti itu, karena mungkin dulu juga Gus Dur ingin bukan bergabung tapi masuk dengan yang memusuhi teman kita bersama, cuman politik dan lain-lain lah. Jadi saya tidak akan bertanya seperti itu. Yang saya tanyakan justru yang di mention oleh Kakanda Sabrang, yakni divide et impera mungkin ya. Saya bukan anak hukum jadi saya kurang tahu. Bagaimana sih cara kita supaya bisa menghadapi hal seperti ini gitu? Karena kan mungkin dengan masuknya Indonesia ke papan perdamaian atau Board of Peace itu pasti ada pertimbangan dan lain-lain, tapi yang mungkin kurang baik itu justru cara penyampaiannya, dan mungkin Mas Sabrang juga hadir untuk menjadi salah satu penjembatan bagi kita supaya tahu alasannya. Itu yang pertanyaannya kan sekarang jadi ada terpecah tadi antara yang mendukung itu disebutnya yang 58% dan yang menolak itu disebutnya anak abah, dan yang 16% nggak tahu ya kemana ya, mungkin jadi umat yang di tengah gitu. Nah, tadi juga sempat disinggung bahwasannya oleh Bang Chandra mungkin ya, yang bahasa Sunda itu nyorang alam katukang, nyawang alam kaharep. Kita sebagai umat Islam itu dulu kan pionir dalam perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Namun ya sekarang termasuk orang Indonesia yang kebanyakan orang Islam, dan mungkin nyambung juga ke DVD et Impera tadi,
kita itu minat bacanya kurang, padahal ayat pertama yang turun kepada kita adalah Iqra gitu. Seperti baju yang dipakai sama Aang barusan. Nah, saya ingin bertanya bagaimana kiat-kiat dari para pemateri supaya Indonesia itu menjadi bangsa yang lebih baik, menjadi bangsa yang tidak mudah dipecah belah, dan juga menjadi bangsa yang membangkitkan ya umat Islam kembali ke masa, bukan kembali ke masa kejayaan, tapi membangun kembali masa kejayaannya. Seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Mas Wildan dari Sumedang. Boleh tepuk tangan buat Mas Wildan. Lanjut Mas Karim ke penanya berikutnya, siapa Mas? Silakan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakwan. Sebenarnya ini pertanyaannya agak sableng ya Mas ya, mohon maaf. Saya kira pertanyaan ini harus saya tanyakan setidaknya biar saya nggak pusing di rumah kayak gitu. Sebenarnya ada irisan-irisan pertanyaan dari pertanyaan pertama, pertanyaan kedua. Jadi ini saya sengaja tulis biar nggak keluar dari konteks apa yang saya tanyakan. Mohon maaf kalau pertanyaannya agak mind blowing ya teman-teman semuanya. Siap-siap. Tentang tema hari ini, tentang metronom, tetap seimbang, menjadi yang wasaton. Tadi saya kalau mau kutip dari kata Mas Sabrang itu ada idealisme dan ada strategi. Kita jangan tertipu mana yang strategi, mana yang idealisme. Itu yang saya kutip dari keyword di podcast di mana gitu saya lupa. Kemudian dan strategi musuh pada hari ini setidaknya sama kalau kata Mas Sabrang, yaitu divide et impera. Dan setidaknya menurut saya pada konteks hari ini musuh menjalankan strategi yang sangat masif. Disusun dengan sangat-sangat ciamik, sehingga banyak dari kita semua tertipu padahal mereka sedang menjalankan strategi mahakarya mereka. Dan kita terbuai, terlalaikan oleh, ya itu sebenarnya permainan mereka juga yang buat. Kayak gitu. Dan musuh yang saya maksud adalah musuh yang nyata bagi kita semua, yaitu Al-Masihud Dajjal. Sang penyelamat palsu, sang Al-Masih yang palsu. Setidaknya bagi saya. Dan dialah dalang dari seluruh huru hara pada hari ini. Itu yang saya coba capture dari gambar yang saya bisa dapat. Kayak begitu Mas. Sebenarnya pertanyaannya agak mirip dari teman-teman yang tadi sebelumnya. Ada dengan konteks Mas Sabrang juga. Apa sih sebenarnya Mas Sabrang ingin tawarkan ketika Mas Sabrang itu jadi tenaga ahli? Berkonteks dengan pertahanan yang menurut Mas Sabrang. Kemudian bagaimana kita menempatkan posisi kita itu seperti metronom, tetap wasaton, strateginya bagaimana? Setidaknya bagi kita untuk warga masyarakat negara Indonesia yang sangat majemuk, yang hari ini kita bisa lihat sudah mulai terpecah belah, sudah mulai terkotak-kotakan oleh algoritma pro ya pro, algoritma kontra ya kontra, algoritma benci ya benci. Terkungkung dalam algoritma itu aja, nggak pernah saling bertemu. Bagaimana strategi kita? Setidaknya bagi kita seluruh jamaah ma'ayah. Gini itu aja Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Dajjal. Ya, terima kasih. Karena saya orang awam ya, jadi tidak bisa bertanya. Tidak bisa merumuskan pertanyaan, melainkan pernyataan. Begini, tadi saya menanggapi ini ya, Juragan Ronald. Dalam konteks presiden, gubernur, bupati, wali kota dipilih langsung, itu pasti butuh pencitraan. Dan tidak membutuhkan nilai-nilai, melainkan apa yang dinamakan yang penting viral.
Alat KB dong. Nah itu maksud saya itu. Jadi oleh karena itu terpaksa ya Juragan Ronald diminta untuk jadi cawagup. Bisa jadi itu partainya ya merumuskan bagaimana untuk memecah suara. Itu juga yang terjadi waktu Pilpres 2024. Untuk memecah suara, terpaksalah Anies Baswedan nyapres, gitu kan? Jadi Prabowo menang itu ya terpilih gara-gara Anies Baswedan nyapres. Sejak presiden, gubernur, bupati, wali kota dipilih langsung, saya sangat tidak setuju. Saya beri pernyataan itu 2010 atau 2011 di Kenduri Cinta, masih di depan itu, bahwa dipilih langsung itu ya, pemerintahan dipilih langsung, itu melanggar Pancasila dan ajaran para nabi. Kenapa begitu? Karena kalau dipilih langsung, misalnya ya, saya seorang petani. Petani itu tugas mulianya adalah bercocok tanam, bukan untuk memilih presiden. Nah, karena yang memilih itu orang awam, rakyat kebanyakan, awam itu pasti bodoh. Orang banyak pasti satu langkah di belakang dibanding individu. Itu rumusnya begitu, simpel. Makanya di kita itu, di Indonesia itu dipilihnya itu oleh Presiden MPR. Makanya Pak Harto tidak pernah menyebut dirinya sebagai saya presiden, enggak. Saya mandataris MPR. Karena dipilih oleh MPR. MPR itu kumpulan dari utusan golongan, partai-partai gitu kan. Dari NU, Muhammadiyah itu ada di situ, termasuk TNI. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tadi istilah jalan tengah. Jalan tengah itu ya adalah di jalan kebudayaan sekaligus kenabian. Jadi itu perilaku para nabi. Kalau dipadatkan, itulah yang dinamakan prototip nabi itu. Prototip nabi itu adalah insan kamil. Pak Harto sering menyebutnya apa? Pembangunan manusia seutuhnya. Oleh karena itu harus satu kesatuan. Makanya dulu Kenduri Cinta itu lambangnya itu segitiga. Tritangtu kalau kata orang Sunda. Semesta alam atau Allah Subhanahu wa taala, manusia yang insan kamil itu, lalu lingkungan. Ya. Itulah yang menjelaskan kenapa sebelum Mbah Nun sakit, kan penasihatnya Prabowo di jalan kenabian dan kebudayaan itu kan Mbah Nun, penasihatnya Prabowo itu, ya kan? Itulah yang menjelaskan pula kenapa Mas Prabowo ya 2019 bergabung dengan kabinet Mas Jokowi. Itu sebenarnya lelakunya Nabi Yusuf. Kan sedang carut marut nih negara nih, ya. Maka Mas Prabowo bergabung model kayak Nabi Yusuf, ya, untuk ketahanan pangan. Makanya punya kebijakan menanam singkong, ya kan? Ya. Ya gagal atau berhasil kan itu namanya juga usaha, ya kan? Nah kemudian itulah pula yang menjelaskan kenapa Sabrang alaihi salam ya kan? Jadi terpaksa menasehati di jalan kebudayaan sekaligus kenabian di Kementerian Pertahanan dan Agama ya? Pertahanan.
Jadi sekarang itu saudara-saudara, dulu Alvin Toffler mengatakan, suatu saat nanti ya adalah apa namanya? Dia mengatakan berpikir global, bertindak lokal. Jadi sekarang itu yang ideologi apa agama bahkan udah mati. Udah mati. Yang ada adalah ya kalau bilang spiritual bukan sebenarnya, melainkan itu tadi. Jadi insan kamil itu di jalan kenabian itu insan kamil yang cara pandangnya dari atas. Nah, para penguasa, pejabat dari presiden sampai desa, kepala desa, itu masih berpandangan perspektif. Itu pula yang menjelaskan kenapa Sabrang terpaksa menjadi penasehat, bukan jabatan politik. Bukan jabatan politik. Gitu loh. Kalau misalnya jabatan politik ya, jadi menteri, dengar-dengar sih Sabrang ditawarin menteri, nolak. Pasti nolak. Jadi itu ya. Dengan demikian ya, saya lumayan bahagia ya, karena tetap ya pemerintahan dari zaman Soeharto sampai sekarang itu dibimbing oleh di jalan kebudayaan sekaligus kenabian. Itu saja. Sekarang pertanyaan. Nah, pertanyaan saya, benarkah pernyataan saya? Dan kafir liberalnya udah mulai moderat ya. Sebagai presiden jaringan kafir liberal, disingkat Jakar, juga merangkap tetap konsisten sebagai imam besar Islam Sunda indah sekali. Sekarang mau berang. Langsung biar, Monggo Mas Sabrang. Tadi ada teman kita yang bertanya namanya Mas Roland dari ETNT. Tawaran apa yang akhirnya Mas Sabrang mau menjadi tenaga ahli di Kementerian Pertahanan? Oke. Monggo Mas. Apa sebenarnya? Beliau ingat ke aku bahwa pernah ditawari seperti yang dikatakan beliau, benar pernyataannya. Bukan pada administrasi yang ini. Pernah ditawari. Dan saya menolak. Karena saya merasa di posisi itu tidak bisa berbuat banyak. Mari kita jelaskan dulu. Posisi saya di situ adalah profesional tenaga ahli. Saya sudah menjelaskan, master saya bukan atasan. Master saya adalah realitas. Saya melaporkan, membuat analisis bagaimana apa yang berbahaya untuk pertahanan nasional, bukan partai, bukan politik, dan seterusnya. Kira-kira Anda pernah dengar nggak yang namanya, aku udah cerita berkali-kali, Cassandra Effect, kalau nggak salah, Cassandra Effect. Itu Cassandra ceritanya adalah seorang biksu, gampangnya gitulah, seorang priest, priest apa bahasa Indonesia, pendeta agama, itu di Troy. Dia punya kelebihan tapi juga punya kekurangan. Kelebihannya adalah dia bisa melihat masa depan, kekurangannya adalah nggak ada yang percaya. Masa gitu? Pertanyaan saya, ketika kamu tahu sebuah mobil bis mau masuk jurang, apa yang kamu lakukan? Kamu teriak dari luar, masuk jurang loh, masuk jurang bener kan saya, masuk jurang beneran. Itu kemenangan moral. Kemenangan aku menang. Tapi kalau kamu masuk kemudian ke dalam jurang itu, ke dalam bis itu, berusaha sedemikian rupa agar tidak masuk jurang, nggak ada yang percaya kamu. Akan ditanyain, kamu dibayar berapa sih untuk masuk bis?
Gimana dilemanya? Apa yang terjadi? Saya mohon maaf punya beban yang namanya beban pengetahuan. Saya sudah pernah cerita bahayanya sosial media 7 tahun yang lalu, saya sudah ngasih rekomendasi detail. Harus dilihat 3 tahun yang lalu saya ngasih rekomendasi bagaimana AI berbahayanya kayak gitu. Dan saya melihat di depan mata terinterpolasi itu, apa yang akan terjadi 1 tahun, 2 tahun ke depan. Dan tidak ada satupun yang melihat itu sebagai sesuatu yang berbahaya. Pertanyaan sederhana. Apa yang membuatmu mau kemudian berjuang untuk orang banyak kalau itu membakar dirimu sendiri? Jenengan pikir ketika saya bersedia menjadi advisor, bisa memberi input kepada sebagai sensor mata, nih loh bahaya, nih loh kayak gini, nih loh kayak gini, nih loh jalan keluarnya kayak gini. Kalau saya tahu itu dan saya tidak mewarning yang salah saya. Dan menurut jenengan ketika saya memberitahu itu, analisis itu, yang saya bela siapa? Apa administrasi? Apa pemenang politik sekarang? Yang saya bela masa depan bangsa Indonesia. Kenapa sama pemerintah? Kita sudah setuju bahwa mereka jadi pemerintah. Apakah saya ngomong bahwa mereka selalu baik? Tidak. Dan ingat, saya nggak pernah sekalipun ngomong akan memperbaiki dari dalam. Fitnah itu semua, cari di semua video saya. Nggak ada kalimat saya akan memperbaiki dari dalam, gak ono sama sekali. Karena memang bukan itu primer tujuan saya. Kalau Tuhan ngasih kamu sesuatu, kamu share kepada yang membutuhkan. Itu tanggung jawab dadi urip. Kalau kamu punya duit, nguripi tetanggamu. Yang kurang duit, itu tanggung jawabmu punya harta. Kalau kamu punya pengetahuan, kamu punya pemahaman, kamu share. Apakah kemudian sedulur kita bangsa Indonesia yang tidak baik-baik amat berhak mati juga? Siapa tahu anaknya kemudian bisa ikut memperbaiki Indonesia. Seperti Mongol yang menghancurkan Islam, itu juga yang membesarkan Islam. Kalau Anda berpikir kemudian saya ikut dalam pertarungan politik, kasih saya bukti satu, di mana saya membela satu partai politik satu pihak, tidak pernah sekalipun. Kalau itu mau dilakukan, sudah dari dulu saya melakukan. Kalau saya pengen jabatan, menteri lebih enak daripada TA. Tapi saya tidak mau masternya adalah orang lain. Saya tahu maunya masternya adalah realitas. Karena itu hadiah yang buat saya. Sesederhana itu. Ditawari opo sih? Mohon maaf. Ditawari opo sih? Mohon maaf. Apa yang bisa mereka tawarkan ke saya? Membuat saya pingin yang mereka tawarkan ki opo kira-kira? Jabatan, saya sudah pernah menolak. Duit, royalti ruang rinduku. Selesai. Terkenal, nggak perlu jadi pejabat aku terkenal. Kira-kira apa yang tak kejar di sana? Dengan resiko sebesar ini. Di roasting se-Indonesia, di frame menjadi bagian dari bagian jadi pejabat atau pemerintahan yang jahat semua. Jangan dikotomis gitu dong lihatnya. Ada pengen niat baik tapi jalannya salah. Ada yang memang niat buruk. Yang mana? Karena gini, mengejudge dan ngelihat dari jauh itu gampang. Tapi kalau kamu menyaksikan sendiri, kamu jadi punya hak lebih untuk melakukan sesuatu. Seperti saya bilang, saya sama Tuhan aja nggak mau percaya ya. Saya harus membuktikan dulu. Dan ini 1 tahun ini saya proses.
Saya pengen membuktikan dua hal. Satu, apakah pemerintah, katakanlah gitu ya, itu jahat atau bodoh? Itu dua hal yang berbeda. Yang kedua pengen saya buktikan, rakyat itu pengen benar-benar membangun bangsa, apa pengen cangkeman tok? Karena dua-duanya mungkin. Dan saya harus punya bukti mau kemana. Yang kita ngomong tentang kebaikan, oh kita harus berjuang gini segala macam. Jak macul bareng ragelem kok taek. Tandang. Pecahkan masalah. Dari 6.400 yang datang, yang jadi volunteer 1,5% di Balung Pisah. Itu ngomong apa? Jadi saya ini mengumpulkan data. Apa sih yang terjadi? Dan kalau bisa saya bantu, saya bantu. Pada konsistensi dan pada istiqomah di Ma'iyah kita diajarkan, itu menjadi manusia. Kamu masuk kandang kambing tidak menjadi kambing, kamu masuk kandang sapi tidak menjadi sapi. Itu azas Ma'iyah yang dari dasar itu, sudah dasar banget. Gimana kamu mau membersihkan sungai kalau nggak mau kotor sama semua kotoran di dalam sungai. Jangan mimpi membersihkan sungai hanya dengan membuat trending topik, bersihkan sopo sing arep tandang masuk ke dalam sungai tersebut. Ini tidak mudah dan saya tahu betul ini akan membuat ramenya kayak gini. Tapi saya tidak menyandarkan keberadaan saya pada pendapat siapapun. Simbah pernah kok ngadepin kayak gini ketika mudanya. Padang bulan yang dari 10.000 menjadi hanya 100 orang pernah kok Simbah. 1 tahun dihujat ketika ngomong Fir'aun, tapi kemudian berbalik lagi semuanya hujat semua loh, siapa yang bela? Truth is truth. Kamu hanya perlu bertanggung jawab terhadap truth yang kamu miliki. Kebetulan yang saya ketahui mewajibkan saya melakukan sesuatu yang saya sendiri sebenarnya males melakukan. Tapi piye? Masuk males. Simbah, mesti aku disenani Simbah, masuk males, wedi, goblok. Kalau kamu memang bisa bermanfaat di sebuah titik, kamu pernah dengar ceritanya enggak Simbah jadi jurukam? Enggak kan? Pasti akan di roasting di sini. Jadi jurukam. Ada ceritanya Simbah jadi jurkam P3 karena dijebak sedemikian rupa. Beliau kemudian nanya sama ibunya. Ibunya, gimana saya sudah dijebak, kalau saya nggak datang saya bermasalah, kalau saya datang saya kemudian dicap membantu sebuah partai. Simbah ngomong, mbah saya, ibunya Simbah, dimanapun kamu berada berbuatlah sebaik mungkin. Oke, mangkat Simbah. Karang yo Simbah ya. Kalimat pertamanya langsung gini, kita beri aplaus luar biasa untuk P3 karena berani memanggil tokoh independen ke atas panggungnya. Pinter. Tak pikir aku polos. Wes toh, kesetiaanku jelas. Kesetiaanku kepada bangsa. Kesetiaanku kepada bangsa, bahkan bukan pada negara. Kesetiaanku pada bangsa Indonesia, yang kebetulan kali ini bernama negara Indonesia. Kadang untuk berperan itu kamu harus masuk pada sesuatu yang tidak kamu inginkan. Tapi piye? Posisi terbaikmu di situ saat posisi tertentu lakoni. Iki menyon sewu yo, langkah ini ora ono plese nggo aku. Minus kabeh. Dalam tanda petik ya. Dihujat, dituduh, dipotong-potong videonya, what the fuck lah. Tapi ya oke. Satu hal yang pasti, ketika nanti dikasih tahu ketemu sama malaikat, aku tidak lari dari yang harus kulakukan. Wes selesai. Itu kan saya udah bilang cita-citaku dari dulu
Itu kalau ditanyain malaikat, tak bentak balik. Siapa Tuhanmu? Asu aku ngelakoni sak umur urip perintah Tuhan. Takon karo Tuhan sapa aku. Kudu iso ngono kuwi, kuwi cita-citaku sak umur urip. Ya, hidup itu hidup itu enggak selalu enak. Hidup itu kamu harus melakukan, bukan ingin melakukan, kadang harus melakukan. Saya tidak mungkin bisa menjelaskan 100% ya apa yang terjadi ya. Tapi kamu boleh dan sangat berhak tidak percaya sama saya. Berhak. Dan saya tidak, mohon maaf, saya tidak butuh kepercayaan siapapun. Karena tanggung jawabku, uripku sama yang ngasih hidup saya. Saya di sini ngajak, yuk bareng-bareng pada perannya masing-masing. Kowe iso macul, kowe iso bisa share. Kamu bisa nulis, tulis. Kamu bisa nyangkem. Kamu bisa tandang. Tapi let's do something untuk Indonesia pada kapasitasmu. Itu dok, gitu ya jawabannya. Jadi bukan apa yang ditawarkan oleh negara, apa yang ditantangkan oleh malaikat. Pertanyaannya, jawabannya itu. Yang kedua tadi apa? Kiat-kiat apa agar bangsa ini tidak terpecah belah, Mas? Ora, iki apa MBG iki mau lho. Apa? Hah? Mungkin nyambung ya. Aduh, ini penjelasannya agak panjang, nggak apa-apa ya. Kita tuh nggak butuh aktor luar secara aktif memecah belah. Itu hanya memanfaatkan naluri dasar manusia. Tak jelasin agak panjang nggak apa-apa ya. Mohon maaf. Semua semua makhluk hidup yang bergerak di muka bumi itu punya naluri untuk naik strata sosial. Di-track oleh hormon yang namanya serotonin. Dia nge-track. Jadi kalau dia merasa, kenapa kalau kamu menang terus gini nih? Itu enggak hanya manusia membusungkan dada itu. Kepiting aja kayak gitu. Habis menang mesti ngene iki. Itu serotonin. Dia menunjukkan bahwa dia naik strata sosialnya. Kalau dunia hewan, strata sosialnya gampang. Siapa yang paling bisa cari makan banyak, siapa yang paling dominan, paling kuat, dia naik strata sosialnya. Di dunia manusia, strata sosialnya beda-beda. Ada yang ikut hierarki kepandaian, itu dunia akademis. Ada yang ikut hierarki kekayaan, sugi-sugian. Itu semua naik strata sosial. Manusia itu bereaksi sama itu. Dia masuk game yang mana ya? Oke. Sosial media untuk naik strata sosial gimana? Follower, like, subscriber. Saya sudah ngasih tahu 7 tahun yang lalu. Kalau Q strata sosialnya adalah popularitas, manusia akan melakukan apa saja demi popularitas. Bahkan sampai perang-perangan satu sama lain. Apalagi ketika naik hierarki sampai tingkat tertentu, bisa jadi duit. Naik hierarki ekonomi. Dengan itu saja kita sudah tabrakan satu sama lain. Tanpa harus disuruh. Paham maksud saya? Yang saya ajak adalah gini. Nilai kita, nilai ruh Indonesia itu bukan popularitas loh. Itu hanya ruh kita itu gotong royong. Pertanyaannya gimana bisa ngitung gotong royong bisa dibawa ke dunia sosial, dunia digital. Kenapa sebabnya perlu digitukan? Karena ada yang namanya permanence konsepnya. Gini, kalau kamu nge-tweet atau bikin sosial media dimanapun, misalnya kamu orang Bandung, nge-tweet segala macam, kamu ketika pindah nge-tweetnya di Palembang masih sama-sama populer. Kenapa? Karena di online itunya, nilainya. Kalau gotong royong, kamu di kampungmu dikenal sebagai orang yang pandai, ya orang yang ikut gotong royong, pindah kota, riset. Betul gak? Padahal ini valuable nih. Bahwa kamu pernah membantu, kamu pernah berperan, ini harus bisa ditransfer pada lingkungan yang berbeda. Itulah guna kenapa saya ngomong, gotong royong kok nggak dibawa ke dunia digital sih?
akan kalah pertarungannya sama dunia popularitas. Attention economy yang sekarang ini, ekonomi dari cari perhatian, ini yang merusak kita. Efeknya karena influencer mencari uang, ini gampang kemudian untuk membuat opini masyarakat dari influencer tersebut. Mudah membuat opini masyarakat. Sekarang gini, apakah berjuang di luar jadi pasti lebih baik? Maksudnya gini, mungkin itu lebih steril daripada urusan di dalam. Saya nggak ngomong mana yang lebih baik ya, tapi ada resiko yang berbeda. Di luar itu resiko berbedanya adalah gini, di sosial media ketika kamu dapat informasi, apakah itu informasi objektif, apakah itu didrive oleh kepentingan tertentu? Untuk tahu itu kita perlu riset. Pertanyaan saya, ada yang dapat informasi di sosial media dan riset beneran? Males toh? Atensi span-nya cuma 3 detik Indonesia sekarang. Gara-gara TikTok. Di Cina nggak ada TikTok. Yang ada namanya Douyin. Yaitu dikontrol sama pemerintah Cina. Kalau Anda lihat survei 2023, surveinya mencari tahu apa cita-cita anak muda. Di seluruh dunia, cita-citanya pengen populer. Artis, influencer, YouTuber, dan seterusnya. Kecuali di Cina. Di Cina, karena algoritmanya dikontrol, yang didorong adalah science, content science, cita-cita nomor 1 pengen jadi astronot dan scientist. Saya udah warning ketika itu baru masuk. Ini cognitive war. Kamu dihancurkan negaramu tanpa ada satu peluru pun yang tertembak. Kamu saling menghancurkan dirimu. Jadi apa yang perlu dilakukan? Kita butuh parameter baru untuk naik strata sosial. Karena naik strata sosial itu naluriah. Kamu pengen dihormati, kamu pengen dianggap lebih dari yang lain. Itu kompetisi biasa, no problem. Dan salah satu problem besar di Indonesia adalah ketika strata ekonomi itu bisa mempengaruhi strata yang lain. Kalau kamu kaya raya, bisa beli honoris causa. Problem itu, ini harus independen ini strata akademik, strata keilmuan, strata kesolehan itu harusnya nggak bisa dibeli sama uang. Kalau kamu punya duit banyak bisa naik haji tiap tahun, sementara ada yang nunggu 12 tahun. Itu kelihatan bagaimana strata ekonomi, duit, itu bisa mempengaruhi strata yang lain. Dan itu very very dangerous untuk sebuah society yang perlu keseimbangan. Karena ini harus independen masing-masing strata dan kemudian punya usulan pada kehidupan bersama gimana. Nggak boleh saling mempengaruhi. Nah itu kita dipecah belah oleh strata sosial yang baru dibuat di sosial media yang buat perilaku kita semua berubah tanpa sadar. Ngetesnya gini, kalau tahu Pak Anda pengen berubah, sudah terpengaruh atau tidak. Kalau Anda dapat DM, yang followernya 20 sama followernya 1 juta, yang dibales yang mana? Sejuta. Artinya kamu subscribe sama parameter itu. Kamu menilai orang dari Q follower. Nggak salah. Kenapa? Karena kita tidak punya Q yang lain. Kita nggak tahu expertise dia, kita nggak tahu konsistensi dia. Yang kelihatan cuma popularitas, itu tok yang dipakai. Makanya butuh alternatif berbeda terhadap parameter itu. Apa yang paling efektif? Pakai dasar kita, gotong royong. Siapa yang mau bantu masyarakat, siapa yang mau tandang beneran nilainya lebih tinggi daripada yang tidak melakukan apa-apa. Ini jangan membayangkan impact-nya kecil. Kalau ini dipercayai oleh masyarakat, apa yang terjadi ketika pilihan pemilu? Kita tinggal milih partai yang poinnya paling banyak membantu masyarakat. Apa yang terjadi kemudian? Mereka akan berlomba membantu masyarakat. Nggak janji setelah menang, tapi bayar di depan. Lihat, satu efeknya aja. Banyak efek yang lain, ripple efek dari bagaimana hanya membangun sebuah strata yang berbeda. Sekarang itu belum ada. Kita bangun bareng-bareng dan itu harus lahir dari masyarakat.
Karena itu mengandung truth. Jangan lahir dari sebuah korporasi atau apapun. Tapi lagi-lagi itu tes pertama. Apa kita mau benar-benar gotong royong? Kalau ternyata memang nggak mau, ya wis, sudah bukan salahku lagi. Aku sudah melakukan kewajibanku. Ora gelem kok, ya karepmu dhewe, remuk-remuk omong go kan gitu. Ngoten nggih. Aman nggih. Siap, matur nuwun. Mohon maaf. Sing beliau tadi apa? Ngono po? Pracetok ketoke. Daripada saya salah. Apa sih yang Mas Sabrang tawarkan ke bangsa, ke negara ketika Mas Sabrang sekarang itu jadi TA? Yang saya Enggak, bukan yang bangsa tawarkan ke Mas Sabrang, tapi yang Mas Sabrang ingin ide Mas Sabrang sampaikan. Tadi ya, yang tadi. Berarti udah dijawab. Berarti yang kedua itu yang tadi. Apa fungsi saya sebagai TA itu menjadi mata untuk sesuatu yang tidak bisa dilihat. Kalau Anda gini, orang-orang tua kon delok tren internet, tren teknologi AI yang bergeraknya begitu cepat, kan nggak punya matanya, nggak bisa ngecek resikonya gimana ya, perkembangannya sampai mana ya. Ini Februari ini mengerikan ini di dunia AI. Kimi keluar, Kimi K2, Minimax 2,5 keluar, Opus 4,6 itu sudah levelnya sudah bisa self iterasi. AI yang sekarang itu sudah tidak dibangun oleh manusia, dia sudah membangun dirinya sendiri. Bahkan ngontrolnya sudah nggak bisa dikontrol manusia, itu dikontrol oleh dia sendiri. Ini resiko besar. Dan orang yang tidak paham teknologi, tidak paham algoritma, itu nggak bisa melihat bahwa ini resiko. Maka saya harus jadi mata untuk ngomong, ini loh resiko, medeni. Bayangkan gini, sedikit aja bayangkan. Dengan sosial media, kita kesulitan untuk mencari mana yang benar, mana yang salah, mana yang opini, mana yang fakta. Susah. Nanti setahun lagi nih, kesusahan kita adalah membedakan ada atau tidak ada. Apa enggak lebih mengerikan? Bukan benar salah lagi, ada atau enggak ada itu udah enggak bisa. Contohnya videonya Ibu Sri Mulyani. AI bisa menggerakkan orang loh. Dengan video yang tidak, lah sesuk. Kalau keluar video lagi yang kita tidak bisa membedakan apakah itu AI atau tidak. Dengan otak yang tidak disiplin, critical thinkingnya, betapa mudah bakar kita ini. Mudah banget kebakar. Itu salah satu yang saya sumbangkan kepada negara, mata. Kenapa? Karena enggak banyak yang bisa melihat itu. Karena harus paham sosial, harus paham psikologi, harus paham IT, harus paham AI. Saya piye, kudu tak sampaikan warning ini kan gitu. Oke, yang satu lagi tadi. Ini kiat-kiat yang nyata, yang real, yang bisa kita lakukan sebagai jemaah Ma'iyah, sebagai tetap menjadi metronom di situasi kondisi yang nggak jelas sekarang. Gini, menurut saya praktikal ya. Ya, praktikal. Praktikal. Energimu itu terbatas. Spend energimu wisely, secara bijaksana. Jangan terlalu berat mikir sesuatu yang nggak bisa kamu kontrol. Temanya 1 tahun ke depan survival. Saya nggak bisa ngomong banyak tentang situasi, tapi saya bisa ngomong bahwa temanya survival. Ya, tipsnya banyak. Tahunya kurang, kok pergi? Kakinya mulai. Dia udah nggak survive duduk lama. Geopolitik dunia, perkembangan ekonomi dunia dan seterusnya itu membuat kita harus mikir survival. Punya lingkaran kecil yang bisa saling jaga punggung dan seterusnya. Gitu ya. Anda ngelihat chaosnya harga emas, ngelihat kripto, ngelihat USDT gedenya segitu. Kalau saya nggak bisa menjelaskan semuanya ya, tapi itu menunjukkan sebuah pola yang arahnya tertentu. Tapi nggak sampai seminggu yang lalu
agak calm down sedikit lah. Tapi intinya survival. Tadi Anda ada yang tanya tentang BOP ya tadi ya. Siapa tadi yang tanya? Ya kan masnya tanya tentang board office. Gini, mengkomunikasikannya seperti apa? Ini sangat susah untuk diomongkan tanpa buka rahasia negara. Tapi gini, saya pengen nunjukkan interpolasinya. Ya, yang saya omongkan waktu itu adalah narasi. Tapi kalau mau tahu sebenarnya, satu kata kuncinya adalah survival. Kata kunci apa yang Anda perlu perhatikan yang lain adalah ketika ada pertemuan tertutup antara kepala-kepala ormas dan Dinopati Jalal, yang bisa maksudnya segitu banyak mosok bisa dibayar, enggak toh? Kita percayalah orang punya integritas juga lah, enggak segitu mudah. Ketika keluar, semuanya setuju. Pasti ada sesuatu yang jauh lebih fundamental daripada urusan itu. Pasti ada yang jauh lebih fundamental dan kenapa tertutup. Sebagai kanca-kanca maya dipikir, apa sing fundamental? Berhubungan dengan survival terhadap langkah itu. Betul ya? Kalau aku ngelihat di sosmed kan langsung nuduh, keluar setuju semua. Wah dibayar, DKI dibayar. Ya suwe nak nuduh, mikir ki angel, lebih gampang ngejudge. Kita jangan masuk pada golongan itu. Mari kita berpikir, jangan gampang suuzon sama orang lain. Kalau kamu merasa orang lain mudah dibayar, itu artinya sebenarnya kamu yang mudah dibayar. Enggak semudah itu membayar orang. Orang punya integritasnya juga. Apalagi mimpin sebuah ormas lah. Enggak semudah seenteng itu. Jangan menilai orang secara simpel, tapi melihat dirimu kompleks. Orang itu sekompleks dirimu menghadapi dunia. Jangan menilai orang hanya dengan aksi, tapi menilai dirimu dengan intensi. Orang juga punya intensi. Kadang aksinya nggak masuk akal buatmu, tapi lihat intensinya. Mungkin dia punya pengetahuan yang kamu nggak pahami. Isi pengetahuan itu. Ngono ya, aku nek ngomong kekedawan nanti bocor suwe-suwe. Kenapanya? Tapi core intinya adalah itu. Dan saya tahu itu bukan karena dikasih tahu. Saya tahu itu karena menginterpolasi beberapa titik. Ini. Oh, make sense. Langkahnya kayak gini. Dan itu highest priority yang harus dilakukan. Survival. Ngerti nggih? Mari dipikir. Matur nuwun. Terima kasih Mas Abrang. Ini ada ahli komunikasi kita sebenarnya yang layak menjawab bagaimana mengkomunikasikan BOP segala macam pemerintah. Diajari Bang Hensa kira-kira yang asik itu gimana biar rakyat tuh jelas tapi nggak suudon, nggak gampang dipecah belah gitu. Biar survive juga ini. Ya, pertama ya kita mesti survive dulu sama cara duduk. Nggak gini loh teman-teman. Kadang kita kan menggampangkan situasi ya. Gue ini bukan ngebelain Prabowo, cuma lo kebayang deh waktu dia disodori carta itu untuk tanda tangan BOP. Kan dia pasti kaget ya. Hah? Apaan nih? Gitu. Terus panggil diplomatnya kan. Ini udah benar belum? Benar. Jadi kita tanda tangan nih. Tanda tangan aja Pak. Oh gitu ya. Terus dipanggil sama si Bush kan. Dia didudukin di. Jadi dia sebelah kiri. Kok Bush sih siapa namanya itu? Trump. Sama sih soalnya. Resenya. Jadi si Pak Prabowo, Trump sama Presiden Hongaria. Kali dia pikir gini ya. Aduh ini isinya apaan ya? Tapi udah dicek ya. Udah. Terus lu kebayang gak sih kalau mungkin gak di situ ada diplomat yang bilang, Pak jangan tanda tangan Pak, kita mesti tanya DPR dulu. Ada gak kira-kira yang berani ngomong gitu? Gue sih gak yakin. Udah Pak tanda tangan aja. Ntar aja kita minta maaf lah kalau salah daripada minta izin lama. Akhirnya tanda tangan tuh. Abis itu kan dia minta maaf, dikumpulin kan orang-orang itu. Kenapa kemudian Ormas setuju? Karena di situ ada kalimat yang menyatakan bahwa Indonesia, Pak Prabowo berjanji kalau BOP ternyata
Board of Peace itu ternyata tidak bagus untuk perdamaian, dia akan cabut tuh. Jadi akhirnya ormas-ormas kita yang datang tuh happy semua. Oh oke, kalau gitu oke. Salaman pulang. Yang siapa lagi yang marah-marah? Oh oposisi, kumpulin. Oke gitu, habis itu pulang. Kumpulin lagi si siapa namanya? Menlu sama Wamenlu, yang mantan-mantan itu kumpulin. Oke gitu. So artinya memang at that time kita melihat bahwa komunikasinya Prabowo dengan teman-teman yang diundang itu kan bagus gitu. Tapi kemudian apakah BOP akan bagus ke kita? Nah ini dia problemnya. Nggak ada komunikasinya pemerintah kepada rakyat secara gamblang. Misalnya sekarang mungkin Kanjeng Sunan Leto memahami bahwa itu mungkin tidak harus langsung dibayarkan. Kalau saya nggak salah itu ada termsnya deh, ada masanya, bayar mesti berapa, tapi kan itu nggak diomongin. Terus nanti kantornya di mana kan nggak diomongin. Siapa coba yang pernah ngelihat carta yang aslinya betapa powerfulnya seorang Donald Trump? Trumpnya udah oke ya, Donald Trump. Ya, jadi maksud saya sekarang kan kalau gua nggak salah lagi terbang nih presiden ya ke BOP kan, Gus Abrang pesawat yang kedua ya. Kita tuh harus titip dong, kalau kita nggak setuju kita titip ke Gus Abrang, dikasih tahu kita nggak setuju, wah gitu. Ya, jadi artinya memang komunikasi ini masih jadi masalah. Ada seorang pengamat politik ternama tuh nulis buku judulnya Riah Riuh Komunikasi. Saya. Itu kalau teman-teman baca buku itu, teman-teman akan menemukan 5 huruf aja. Bagus. Itu tuh dibaca, maksud gue itulah tulisan saya yang saya paksa untuk dijadikan buku sebelum waktunya. Tentang case-case komunikasi pemerintah yang harusnya dijelaskan kepada masyarakat. Cuma kalau itu nggak saya cetak, lama-lama jadi tebal banget tuh. Itu buku. Tiba-tiba ada gentengisasi kan, tuh. Gentengisasi di media sosial kan udah pada denger kan, kacau balau juga itu. Seliweran, Pak, saham genting Pak. Oh gitu, gentengisasi jadinya. Jadi maksud saya komunikasi ini saya nggak ngerti kenapa jadi sebuah hal yang sangat urgent sekali hari ini di pemerintahan. Saya mencatat yang pertama ekonomi, ini masalah perut kan, yang saya udah pernah jelaskan. Kita ini sekarang sudah mengalami fase mampus, mantap, makan tabungan, makan utang, maut, mampus, maaf. Kami sudah putus asa, ya. Itu satu. Terus masalah hukum, kita juga bingung. Ini KUHP KUHP baru, terus ada maling yang sadar diri dan lain-lain. Yang ketiga ini komunikasi. Tiba-tiba kita tahu semua bahwa Jokowi itu panggilannya Jack. Dan kita lebih membicarakan itu ketimbang membicarakan hal-hal lain, misalnya seperti gini. Kenapa kok ada pergantian Deputi Bank Indonesia? Kenapa kok ada pergantian Hakim MK yang mendadak? Kenapa kok tiba-tiba pembahasan pilkada tidak langsung itu tidak dibahas tahun ini, tapi mungkin tahun depan atau lusa nanti, entah. Wah, ya lagu deh. Jadi itu masalah kita tuh, dan nggak apa-apa teman-teman nanya aja, kita tanya aja terus sampai pemerintah juga bingung gitu. Ini sebetulnya masalahnya apa? Waktu Rakornas, saya yakin Pak Prabowo nggak dapat bisikan tentang adik kita yang diduga itu, diduga kan ya? Ngada, yang di Ngada itu yang meninggal karena nggak bisa beli pulpen sama buku kan? Mungkin dia nggak dapat bisikan tuh, makanya dia ngomongnya tentang konve, bersih sama genteng, karena dia nggak dapat masukan itu. Jadi sebetulnya teman-teman, ini agak paradok nih. Kanjeng Sunan tolong disampaikan bahwa kenapa di era komunikasi yang serba terbuka ini, media sosial ada, teknologi komunikasi ada di mana-mana, tapi kita sepertinya melihat ada sebuah resistensi pesan komunikasi
dari pemerintah ke rakyat dan dari rakyat ke pemerintah. Saya sih terus terang terima kasih sama Prasetyo yang sebagai setnek dia menjelaskan ke rakyat. Saya terima kasih sama Mas Teddy. Sekarang udah keren dia ngomongnya nggak pakai melotot lagi. Udah bagus. Dia menjelaskan, dia bantu tuh pemerintah menjelaskan apa sih yang terjadi. Coba teman-teman bingung nggak? Kenapa tiba-tiba ada Purbaya ribut sama Trenggono, Menteri Perikanan, yang ngobrol juga kita nggak tahu nih orang berantem apa sih sebetulnya? Kan kita nggak tahu gitu. Yang itu nggak berusaha dijelaskan. Saya kritik tuh Pak Purbaya. Itu duit negara, bukan duit elu. Bayangin deh, dia coba dengerin kalau dia ngomong. Saya gelontorkan aja tuh uang saya. Begitu nggak dipakai, saya ambil lagi uang saya. Bukan uang elu. Uang kita itu, uang negara. Jadi kadang-kadang dianggap sepele itu komunikasi. Nah itu yang menurut saya sih saya sedih di situ. Nah untungnya Presiden Prabowo mau mengambil alih itu dan pasang badan. Makanya dia undang tokoh-tokoh dijelaskan ini BOP itu ini. Tadi kalau teman-teman lihat ada Outlook 2026 ekonomi, dia jelaskan juga tuh kenapa programnya genteng, kenapa programnya bersih-bersih gitu. Ya, jangan emosi ya, sabar. Jadi menurut saya Kenduri Cinta ini mesti juga bisa meng-highlight beberapa persoalan dan disampaikan aja ke pemerintah, nggak usah bosan-bosan juga, sampaikan aja itu. Termasuk ya itu, kita boleh kok punya film imajiner. Ada dua tokoh bertemu, Bond, James Bond, yang satu lagi Jack Owie. Boleh juga, ya diajarinnya begitu kita. Kita coba, sampai hari ini kita juga nggak paham kan, kenapa itu tiba-tiba Manchester City disebut-sebut. MSCI itu apa sih? Yang katanya mengganggu saham tuh tadinya gue pikir kenapa juga ini Manchester City? Mungkin MSCI itu Manchester City yang disingkat. Ternyata kan beda tuh, Morgan Stanley apa itulah gitu. Indeks belakangnya. Itu kenapa sih tiba-tiba begitu? Kenapa kemudian orang kaya panik semua? Kenapa orang-orang yang punya saham itu kok kebingungan? Kita belum punya saham, kita jadi bingung. Ya habis yang punya saham bingung kan? Lah gue belum punya saham, kita bingung juga. Tapi kan itu nggak dijelaskan gitu. Kenapa kemudian tiba-tiba OJK-nya ganti semua. Sekarang yang kita terima apa berita tentang OJK? Oh, PLT Ketua Komisioner OJK dulu bininya Angling Dharma, ya kan? Cuma sampai situ. Kita nggak dijelasin panjang lebar kenapa, kemudian apa impactnya buat kita. Harga kelapa, teman-teman. Kelapa bulat itu kan diekspor bulat-bulat ke Cina. Sekarang gara-gara perang, nggak ada lagi permintaan. Harga dari 8.000 jadi 4.000. Kan kasihan ya si petaninya. Emang kita tahu itu? Nggak tahu kan? Saya juga tahu gara-gara ada yang ngasih tahu. Oh kasihan ya petaninya. Tapi gini, di zaman TVRI dulu, di zaman Orde Baru ada yang namanya laporan khusus. Itu acara yang paling gue benci sebetulnya. Karena gara-gara itu film Sri Mulat tuh jadi mundur, Dono Kasinondo jadi mundur. Cuma ternyata pada saat saya dewasa seperti ini, gue tuh tahu bahwa itu tuh penting banget si laporan khusus itu. Nah sekarang saya nggak paham kenapa kemudian komunikasi tiba-tiba jadi masalah mendampingi ekonomi dan hukum. Apakah saya mesti jadi wapres? Kan nggak gitu solusinya. Ya, jadi kira-kira gitu Mas Karim. Saya udah bawa wapres takut keceplosan kau terusan. Nanti sudah ada Kang Maman yang menotulen untuk dilaporkan ke. Ya gini sebetulnya Kang Ronald juga bisa menambahkan karena dia juga ahli komunikasi. Dia lagi S3. Teman-teman jangan berhenti belajar ya. Tiru Kang Ronald. Dia begitu habis S2, S3. Baru sekarang pusing. Tapi lo mungkin bisa bantu tambahin tuh Nal. Di kalangan selebriti itu sebetulnya ngomonginnya apa sih? Ngerti gak sih ada permasalahan rakyat yang kayak gini ini nih? Walaupun lo dikeluarin ya, tapi kan lo pasti masih punya lah grup WA-nya. Mengundurkan diri. Oh ya, mengundurkan diri. Bukan yang bikin. Ya kasih tau lah, ini udah pagi kita mesti bikin lucu lagi. Makasih Mas Karim. Makasih Kak Inesa.
Tadi Mas Abrang udah dari perspektif lebih global di negara, Bang Hensa juga. Kita juga berharap Kang Ronald pakai perspektif personal pengalaman Mas. Ini tadi kurang lebih penanya mengerucut pada what should we do? Apa yang harus kita lakukan secara teknis mungkin? Kalau Survival. tadi yang tentang AI ya, yang tadi Mas Abrang udah bilang. Ini saya buka file tugas yang saya buat kemarin. Pamer. Ada cara untuk belajar memahami AI dengan cara yang menyenangkan. Pada punya Netflix? Mungkin pernah nonton serial Black Mirror? Please nonton serial Black Mirror. Film itu menggambarkan mengenai AI, semua episodenya. Sisi baiknya, buruknya, pro dan kontranya, dan beberapa episode mind blowing. Gila, AI bisa begini. Betul kata Mas Abrang tadi, udah bukan benar atau salah lagi, ini ada atau enggak. Realitas bisa diciptakan oleh AI sehingga kita nggak tahu mana yang benar, mana yang enggak gitu kan ya. Jadi ini saya baca aja dari tugas saya ya. Jadi serial Black Mirror adalah sebuah cermin hitam dari layar-layar digital yang setiap hari menatap balik ke wajah kita. Kita melototin TV, kita melototin laptop, tapi sebetulnya mereka yang menatap kita. Ya, persoalan utamanya bukan lagi sejauh mana AI mampu mengubah dunia. Pertanyaannya sudah bukan itu, tapi sejauh mana manusia siap untuk tetap manusiawi di dunia yang kian dikuasai oleh algoritma yang kita bangun sendiri. Bisa nggak kita tetap menjadi manusia di era AI ini? Ya mungkin sekarang yang Mas Sabrang bilang ya AI sudah bisa memproduksi sendiri ya Mas ya. Kayak film Age of Ultron, Avenger, nanti akan terjawab di film Avenger yang Dr. Doom itu loh. Sebetulnya apa yang terjadi? Kita menganggap Ultron jahat nggak sih kemarin? Jahat ya? 50-50. Konon katanya di film itu kita malah akan berubah bahwa gila Ultron ternyata nggak jahat, dia udah memprediksi dalam tanda kutip masa depan. Kebenaran saat ini belum tentu di masa depan jadi sebuah kebenaran, bukankah itu relatif? Gitu kan ya. Nah, tadi teh. Komunikasi, oh gini aja lah kalau dari saya mah simple. Udah mau subuh ya loh. Sadar nggak hari ini adalah hari kasih sayang. 14 Februari loh, udah lewat tengah malam, ya nggak sih? Tumbuhkan kasih sayang di hati semua. Ya, kasih sayang kepada siapapun, kepada makhluk apapun. Kalau kasih sayang udah tertanam, insya Allah nggak ada suuzon, nggak mudah terpancing framing, nggak gampang terprovokasi, jadi mau cek dan recheck, jadi mau tabayun, ya. Jadi ya saya kira Maya ini adalah salah satu tempat untuk kita mengasah hati. Kalaupun di sini kebanyakan agama Islam, kita percaya bahwa agama kita adalah agama yang rahmatan lil alamin ya. Insya Allah, mau masalah apapun bangsa Indonesia atau bahkan dunia sekalipun, kalau hati udah penuh cinta, insya Allah beres karena Allah sendiri adalah maha cinta. Gitu. Terima kasih Kang Ronald. Kita pungkasi dari semua ini dengan notulensi dari Kang Maman. Tapi sebelum itu Kang Maman, ini kita tiap bulan kita melatih survival ini secara individu. Yang saya yakin ini tidak hanya menguatkan pribadi kita, tapi juga genetik survival kita yang akan kita turunkan ke anak-anak kita. Yang semoga tetap menjadi umatan wasaton
di individu maupun agregat kolektif sebagai bangsa nanti, bukan sebagai umatan wasyaiton, ya. Umatan wasyaiton bukan wasyaiton. Kecuali setan merah. Gak apa-apa kan? Siap. Itu klub mediocre. Chelsea peringkat berapa? Champion, bos. Itu pura-pura menggungin kita tuh. Sip. Sebelum nanti kita pungkasi dan doa, Kang Maman kita persilahkan notulensi. Notulensinya udah di depan. Ya. Saya cuma ingin membantah pernyataan kita minat bacanya rendah. Ada yang bisa membuktikan minat baca kita rendah? Hanya karena seorang pejabat menyebut kata UNESCO minat baca kita 0,001 lalu diulang-ulang dikutip. Tolong kasih saya bukti sumbernya di mana. Bahkan UNESCO tidak pernah mengeluarkan data itu. Kalau minat baca kita rendah, nggak mungkin lahir Ila Galigo sebagai naskah tertulis terpanjang di muka bumi. Karena hanya pembaca yang luar biasa lah yang bisa menulis dengan bagus. Itu persoalannya. Jadi kalau ditanya, lalu apa masalahnya di dunia membaca? Teman-teman literasi saya banyak di sini. Bukan persoalan tidak suka membaca, tapi akses antara buku dengan manusia kita berjarak banget. Gramedia bangga mengaku punya 148 toko. Dia mau nambah 15. Bandingkan dengan 17.000 pulau kita. Saya kirim buku ke Papua 10 kilo biayanya 10-12 juta. Aksesnya yang sangat jauh. Itu yang harus dibenahi oleh negara. Kemudian banyak sekali pengalaman-pengalaman pribadi saya bagaimana saya di Sulawesi Barat naik perahu pustaka, perahunya terbalik. Lalu kemudian orang tidak cuma menyelamatkan saya tapi juga menjaring semua buku-buku. Bahkan teman-teman saya itu lembar per lembar disetrika dan dicuci kembali bukunya. Ketika saya bilang nanti saya ganti ya mas, dari Jakarta banyak donatur yang akan mengganti itu. Apa jawabnya? Buat Kang Maman murah. Tapi buat anak di pulau sana ini berlian, harus sampai ke sana. Jadi persoalannya di persoalan akses, kita dibodoh-bodohi oleh orang luar negeri seolah-olah minat baca kita 0,001. Kalau 001 berarti dari 275 juta orang, hanya 275 ribu yang membaca. Padahal perintah pertamanya Iqra, betapa berdosanya kita. Coba risetnya di pondok-pondok pesantren. Yang murojaat tiap hari, yang dari subuh sudah membaca. Persoalannya metodologi yang dia lakukan untuk mengatakan kita 0,001 itu dari mana dan tidak pernah ada juga angka tersebut. Itu pengalaman saya. Yang kedua, lalu apa masalah yang paling jelas? Masalah yang paling jelas, orang yang baru baca satu buku bisa menghina orang yang sudah baca 100 buku. Dengan gampangnya melakukan hal tersebut. Lalu kemudian orang yang berbeda bacaannya mendemonisasi orang yang berbeda. Menganggap yang berbeda itu bukan lagi manusia tapi iblis yang harus dihancurkan. Sehingga yang dilakukan bukan menggugat ide dan argumen, tapi yang dihajar tuh martabat dan integritas orang, martabat dan identitas orang tersebut. Nontonlah debat-debat yang ada di televisi. Itu semua pembaca luar biasa kok. Bukan cuma Rocky Gerung yang suka baca, semua lawannya Rocky Gerung pun pembaca. Tapi kenapa mereka tetap beradu, berhajar? Yang dia cari bukan menemukan kebenaran, tapi menunggu lawan slip of tongue. Langsung diserang di situ. Jadi yang dihajar tuh kita sibuk. Saya ingat betul Ali bin Abi Thalib bilang, kerusakan kita itu adalah paling hobi betul menunggu dan mencari kesalahan orang lain. Ini yang jadi masalah komunikasi yang paling luar biasa dahsyat. Sehingga buat saya, mari keluar dari cara berpikir yang menyederhanakan hitam putih, lawan kawan, cebong, kampret. Karena cebong pun nanti jadi kampret, kampret pun akan jadi cebong pada satu masa. Itu persoalannya. Lalu kalau kita lihat di perdebatan di media sosial dan di televisi, semuanya orang pinter, cuman ada satu kelemahannya. Mereka lupa mendengar. Nggak punya lagi kemampuan untuk mendengar banyak. Dan di situ saya ingat apa yang dikatakan Ki Hajar Dewantoro, bahwa literasi itu ya bukan sekedar ngerti, tapi 3 eng itu, Patra Triloka, ngerti, ngerasa, ngelakoni, dan kita kehilangan itu. Lalu kemudian saya teringat Ki Suryo Mentaram, saya ingat Ki Hajar Dewantoro, meski saya orang Makassar, tapi terpapar Sunda karena istri saya Bangkalan Kudus Arab, yang mengajarkan saya tentang
kehilangan kita itu bukan soal kecerdasan, tapi kita kehilangan bunyi gong, bunyi karawitan Jawa yang tentang neng, ning, nung, nang, gung. Kita sudah kehilangan waktu untuk meneng sejenak. Begitu ada pertanyaan harus langsung dijawab, tapi kita berhenti untuk tadabbur, untuk tafakur, berhenti untuk meneng sejenak supaya kita menemukan hening. Dan kalau sudah hening kita akan mendapatkan nilai kemanusiaan kita menjadi hanung. Dan kalau kita sudah menemukan hanung kita akan berwenang atas diri kita sendiri. Dan kalau kita sudah berwenang atas diri sendiri, disitulah kita ketemukan gung, keagungan. Ini yang hilang di dalam diri kita. Jadi bangsa ini kehilangan waktu jeda, bangsa ini kehilangan waktu untuk diam aja sejenak, untuk hening sejenak, untuk tahajud sejenak. Yang kita lawan selalu adalah secepat mungkin membalas karena orang sekarang mengutamakan kecepatan. Kita nggak akan bisa lawan 5 exabyte data per hari yang keluar di media sosial. Kita nggak bisa lagi hitung berapa tuh sebenarnya nolnya exabyte. Tapi kita ingin lawan dia dengan kecepatan-kecepatan, ini kita terbatas tuh. Kemampuan untuk mengatakan kami terbatas itu yang sangat kurang. Kira-kira sih itu. Jadi kalau soal membaca, nggak mungkin Gramedia Jalma di Blok M bisa menjual buku 200 juta rupiah per hari. Dan di hari Sabtu bisa 400 juta. Kalau kita nggak punya budaya membaca. Nggak mungkin. Tapi kita bisa melakukan hal tersebut dengan sangat luar biasa. Persoalannya tadi, kita kehilangan waktu untuk sejenak hening, untuk sejenak tafakkur, tadabbur. Karena Iqra itu awal. Tapi dalam Al-Quran itu 13 kali kemudian disebut afala yatafakkarun, afala tadabbarun. Orang Betawi membahasakannya sebagai tong, pakai otak lu. Itu kan apakah kamu tidak berpikir? Jadi ada wisdom kita yang kita hilangkan dan kita lupakan sendiri karena kita sudah terlalu merasa pintar hanya dengan membaca satu buku. Kira-kira itu, makasih. Makasih Kang Maman. Mas Abra, monggo. Enggak. Makasih. Tadi ngomong sejenak, saya cuma mengingatkan lagu Leto ada yang judulnya Sejenak. Wani Piro. Ada lagi Mas Abra ingin, oke, final. Teman-teman kita pungkasi ya. Kita jangan sampai kalau teman-teman bilang klegen, kemanisan. Kita proporsional, semoga pori-pori kita terbuka, sel-sel kita terbuka, dianugerahi yang maha cinta, menjadi pecinta di jalan Rasulullah, mendapat rahmat dan salawat selalu kita panjatkan. Kita pungkasi dengan doa, monggo Mas Mizani, kita berdiri bersama.